Jadi teman-teman, malam ini kita akan membahas dua sintak pembelajaran. Yang pertama PBL. adalah sintak PBL dengan sintak PJBL. Nah, ketika teman-teman mengambil di deskripsi grup, nah di deskripsi grup itu sudah ada format PBL, ya, format PBL, model PBL ini ya, modul ajar PBL. Kemudian yang kedua adalah PJBL. Nah, sebentar. Nah, untuk PBL ini, kalau ini kerangka ini sudah saya bahas di pertemuan kemarin. Nah, yang akan kita bahas malam ini yang pertama, saya tegaskan lagi, saya ingatkan lagi, perhatikan pada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini menjadi langkah awal kita dalam menentukan aktivitas atau tujuan yang akan kita capai. Sebentar, yang rame punya siapa ya? Iya. Tinggal tidur mungkin dengan Mbak ini. Nah, pada tujuan pembelajaran ini kan harus mengandung unsur apa kemarin? A, B, C, D, ya. Nah, A itu apa? Audien. Audiennya siapa? Yaitu pelakunya. Siapa yang akan melakukan pembelajaran? Yaitu adalah siswa atau peserta didik, ya. Siswa atau peserta didik atau murid. Itu dah ya. Kemudian B. B ini adalah behavior, ya. Behavior. Nah, behavior itu adalah apa yang dilakukan peserta didik. Jadi kata kuncinya di sini, kalau ini siapa ya? Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Dari kata tanya ini ya. Kemudian kalau behavior itu apa yang dilakukan? Nah, apa yang dilakukan? Ini kaitannya dengan kata kerja dan konten atau materinya. Kemudian yang C di sini adalah condition. Kondisi ini adalah kata kuncinya bagaimana melakukan. Ini berkaitan dengan model atau pendekatan yang kita tentukan. Seandainya dalam tujuan pembelajarannya, panjenengan ingin mengajarkan matematika bangun datar, maka tujuan pembelajarannya itu yang pertama biasanya kondisinya dulu, ya, melalui model pembelajaran PBL. Nah, ini termasuk di kondisi. Contoh, seandainya seperti itu. Kita lanjutkan dulu yang D. D ini adalah degree, ya. Degree ini itu tingkatan sebetulnya maknanya. Tingkatan yang akan dicapai, akan dituju. Nah, tingkatan ini kata kuncinya cara memahaminya itu sampai mana. Jadi kalau teman-teman paham ini, tujuan pembelajaran itu harus mengandung unsur A, B, C, D. Nah, A ini adalah audiennya, yaitu siswa. Terus behavior, apa yang dilakukan. Nah, ini
ini berkaitan dengan materi atau konten. Kemudian bagaimana melakukannya. Nah, ini berkaitan dengan pendekatan atau model pembelajaran. Degree ini tingkatan yang akan dituju atau sampai mana siswa itu akan melakukan. Pastinya nanti dengan benar, dengan tepat. Tinggal menyesuaikan nanti apakah yang dituju itu adalah ranah pengetahuan atau keterampilan. Kalau ranah pengetahuan biasanya itu degree-nya itu dengan benar, dengan tepat. Tapi kalau ranahnya ranah keterampilan biasanya dengan baik, dengan indah, dengan bagus. Kalau ranahnya ranah sikap itu biasanya dengan mandiri, macam-macam ya. Ranah sikap itu tinggal menyesuaikan narasinya. Di sini kan sudah Pak Alif buatkan melalui model pembelajaran PBL, murid diharapkan mampu. Nah, melalui model pembelajaran PBL ini termasuk apa? Kondisi C ya, rumus C. Nah, murid ini termasuk audien. Nah, baru di sini. Nah, ini biasanya kan diharapkan mampu menjelaskan tentang bangun datar. Ya, adanya kontennya atau materinya tentang apa? Teks fiksi. Kalau bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia harus nul. Apa nul? Atau yang lain ingin ngajar apa? Seandainya BK kedisiplinan, ya. Iya, Pak. Melalui model pembelajaran PBL ini kan C. Murid ini audien, ya. Terus diharapkan mampu. Yang pertama kalau pemahaman bagaimana? Memahami tentang manfaat disiplin. Ya, seandainya ya memahami tentang manfaat disiplin. Nah, ini termasuk ini di apa yang ini B ini. Oh, behavior. Terus dengan baik atau dengan benar ini memang tak kasih seperti ini. Ini nanti menyesuaikan nanti karya AI-nya. Gitu. Kalau ranahnya pengetahuan biasanya dengan benar, dengan tepat. Kalau ranahnya sikap biasanya dengan baik, dengan mandiri, tinggal menyesuaikan pada behaviornya nanti di sini tentang kata kerja, operasional dan kontennya. Itu. Makanya teman-teman kalau ada sosialisasi dari LPTK, rumusan tujuan pembelajaran itu harus mengandung unsur ABCD. ABCD itu jenengan harus paham. A, audien, siswa ya, pelaku ya. B, behavior, apa yang akan dilakukan siswa? Oh, siswa akan membacakan tentang teks fiksi. Siswa akan menjelaskan tentang apa? Siswa mengidentifikasi tentang, nah, itu kan berkaitan dengan kata kerja operasional dan ini dan kontennya atau materi. Itu pahami benar tentang tujuan pembelajaran. Kalau tingkatan dalam tujuan pembelajaran itu banyak ya, sampai ada 6, ada C1 untuk ranah kognitif ya, C1, C2, C3, C4. Itu perlu dibahas enggak kira-kira? Itu harus tahu KKO, kata kerja operasional. Jadi di sini ya, kalau kita mencari KKO, kata kerja operasional ya, taksonomi Bloom. Nah, ya. Ini banyak sekali di sini istilahnya di sini. Mulai dari C1 itu adalah memahami, C2 sebentar cari yang ini ya. Ini kalau A ini afektif ini. Ya, ini ranah sikap. Menganalisis. Kalau ranah pengetahuan, nah ini ya, dari mengingat, memahami, ini C1, C2, C3, menerapkan,
menganalisis C4, terus C5 ini adalah menilai, terus yang terakhir adalah menciptakan. Remember, apalagi ya, lupa Pak Alif ya. Jadi ini istilahnya banyak di sini, memilih, menguraikan. Terus ini ya, nah ini bahasa operasional semua atau kalimat fiil ya. Kalau katanya orang teman-teman pondok ini kalimat fiil. Ini ada nah, antara mengingat dengan memahami, ini kan lebih tinggi memahami. Ini berarti C2. Nah, kalau sudah ke ranah berikutnya, menerapkan, ini adalah C3. Terus menganalisis, ini C4. Ini termasuk soal hot nanti kalau sudah tingkat menganalisis. Apalagi menilai. Peserta didik dapat membedakan antara bangun datar dengan bangun ruang. Peserta didik dapat membedakan tentang puisi dan apa ya? Biasanya kalau bahasa Indonesia, puisi dengan apa? Syair. Cair. Nah, ini tahapannya nanti sudah dianalisis itu. Kalau menciptakan nih sampai menghasilkan karya peserta didik. Jadi sudah masuk di C6. Itu kalau di ranah pengetahuan. Kalau di ranah keterampilan itu ada lagi. Jadi nah, rumusnya itu biasanya P1, P2, P3, P4, P5. Ini kata kerja operasional dalam ranah keterampilan. Seperti ini ya, seandainya teman-teman mengajar di kelas bawah. Ya. Peserta didik atau murid dapat menyalin teks. Nah, itu masih meniru. Tingkatannya itu masih P1. Tapi kalau membuat kembali ini ya, kembali membuat ini sudah memanipulasi. Ini masuk di P2. Terus kalau presisi menunjukkan. Terus artikulasi ini membangun. Terus naturalisasi ini mendesain. Jadi kalau rumus keterampilan di sini ada 5 tingkatan. P1, P2, P3, P4 sampai P5. Jadi bisa memanfaatkan rumus KKU. Rumus KKU ini banyak sekali di Google, bisa googling. Atau kalau memanfaatkan AI itu akan dibuatkan nanti rumusan KKU-nya. Namun dalam pembelajaran PBL ini ya, itu biasanya ranahnya itu yang diambil, yang dituju itu adalah tentang ranah pengetahuan. Oke, ini saya hapus ya, yang ini ya. Jadi yang penting teman-teman paham, tujuan pembelajaran itu mengandung unsur ABCD. ABCD itu apa saja? Seperti yang Pak Alif sampaikan barusan. Audien, behavior, condition, dan degree. Nah, kemudian, model atau pendekatan atau metode pembelajaran ketika kita menentukan ini PBL, ini yang harus ada. Ini wajib ada ini. Karena ini adalah sintak dari PBL. Yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua adalah mengorganisasi belajar. Intinya peserta didik diorganisasikan, mengkelompokkan siswa. Seandainya kelompok bayam dengan nama ini. Kelompok wortel kalau seandainya guru guru TK. Nggak tahu kalau guru bahasa Indonesia, terserah mau memakai istilah apa, terserah jenengan. Kelompok bayam, wortel, apalagi bawang, seandainya seperti itu. Terong. Kelompok terong, siapa saja. Nah, itu termasuk mengorganisasikan belajar di sini. Intinya mengkelompokkan. Boleh teman-teman dalam mengkelompokkan ini mau dikasih apa istilah meaningful. Meaningfulnya ada di sini aja. Membimbing pendidikan individu atau kelompok. Nanti dikasih narasi di sini
meaningful, meaningful. Meaningful. Ya, ini kalau dalam deep learning itu seperti itu ya. Istilah 3 itu Oh, harus muncul gitu. bukan Nah, kan Pak tulisan kayak guru menyampaikan PPT gitu, bukan. nah Jadi itu saya sebentar lagi ya. Ini yang saya sampaikan di sini adalah tentang sintak PBL. Nah, jadi sintak PBL yang berikutnya itu adalah membimbing penyelidikan individu. Jadi guru tidak hanya diam di depan, tapi harus memantau setiap kelompok. Jadi waktu memantau setiap kelompok itu pastinya siswa itu nanya, Bu, yang ini nggak jelas, ini bagaimana? Bu, kalau saya seperti ini bagaimana? Nah, oh ya 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 ya. kan pasti seperti itu. Itu termasuk dalam membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Gitu. Kemudian di sintak berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah selesai setiap kelompok tersebut itu kan diminta presentasi. Oh, kelompok wortel maju ke depan, Betul. kelompok terong maju ke depan, kelompok bayam maju ke depan. Nah, itu termasuk eh, dalam rangka menyajikan hasil karya yaitu sintak PBL yang keempat. Kemudian, nah pastikan dikomentari, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini adalah sintak PBL. Jadi siswa dikasih masalah, masalahnya berupa apa? Biasanya berupa LKPD yang dikerjakan dalam kelompok, kemudian diorganisasikan, artinya dikelompokkan, dibentuk kelompoknya, kemudian Bimbing. dibimbing. Ya. Ini harus tampak semua dalam videonya jenengan. Ya, Pak. Jenengan keliling ke kelompok wortel. Nah itu di video. Keliling ke kelompok terong. Keliling ke kelompok yang lainnya itu di video. Sampai mempresentasikan, sampai dikomentari nanti di akhir. Dinilai dengan jenengan. Ya. Nah ini adalah sintak yang wajib tampil kalau teman-teman menggunakan format modul PBL. Nah, di sini bisa teman-teman ditambahi nanti di atas. Oh, sebelum melaksanakan sintak PBL, oh, guru ingin menjelaskan ya seandainya. Ya, menampilkan PPT. Menjelaskan materi apa ya. Ya, Menyesuaikan ya melalui PPT. Ya. Nah, ini termasuk, ini buka aja kurung di sini nanti. Ini berarti ini bukan TPACK. Pak. Oh, TPACK. Pak itu. TPACK itu, TPACK itu adalah Technological Pedagogical Content Knowledge. Artinya guru itu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Ini harus tampil gitu. Kalau seandainya ingin ditambahi gitu. Jadi rinci ya, Pak ya? Dirinci. Rinci, iya. Kalau ini Makanya kan berarti. makanya kan teman-teman apakah mau mengajar dulu, apakah mau membuat RPP dulu? Kalau Mengajar dulu. mengajar dulu, nanti RPP-nya menyesuaikan. Yang penting ini harus ada. Iya. Iya. Kalau seandainya menentukan PBL. Iya, iya, iya. Oke. Berikutnya, oke. Untuk kegiatan pembuka dan penutup saya tidak akan membahas ya, karena Iya, jenengan Pak. sudah lihai lah teman-teman. Kegiatan penutupan yang penting ada salam, doa, apakah presensi siswa, apakah Persepsi. menyanyikan lagu atau yel-yel atau apa ice breaking atau Es pertanyaan breaking. pemantik. Ini Iya. persepsi itu jenengan lebih paham. Biasanya yang banyak kebingungan di kegiatan inti yang harus menggambarkan tentang model atau pendekatan pembelajaran. Untuk kegiatan penutup, jenengan juga sudah lebih paham. Intinya yang terakhir ada kegiatan penutup dan doa ya.
Itu kalau penutup. Nah, Berarti menyimpulkan itu masuk di evaluasi. sini. Kenapa? Berarti evaluasi nggak masuk di anu ya, di penutup ya, Pak ya? Di inti. Evaluasi itu di inti sebetulnya. Oh, Itu punya saya terbalik. Nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa. digeser. Oke. Makanya kan video dulu, nanti Iya, PPP menyusul. Monggo. udah Berikutnya, wes. ketika teman-teman ingin menentukan tentang PJBL ini ya. Nah, kita lihat sintaknya PJBL. Sebelum melihat sebelum melihat ini kegiatan intinya, kita lihat tentang TP-nya, tujuan pembelajarannya seperti tadi. Jadi tujuan pembelajarannya ini harus jelas. Ini cuman belum tak kopas yang dari sini. Bentar. Kita kopas. Nah, ini ya. Melalui, nah ini PJBL ini. PJBL. Nah. Oke. Kemudian kita langsung ke sintak PJBL. Yang pertama, sintak PJBL itu adalah pertanyaan mendasar. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada Apakah siswa kalian kita, tahu? bisa memanfaatkan pertanyaan pemantik, terus mendesain perencanaan produk. Nah, ini harus membuat rencana. Jadi membuat rencana dengan siswa. Rencananya kelompok A mau membuat apa? Mau membuat cerita tentang di lingkungan sekitar. Yang B ingin membuat apa? Cerita pada waktu hari libur seandainya seperti itu. Kemudian jadwal pembuatan. Jadwal pembuatannya kalau memang tidak selesai itu bisa di pertemuan berikutnya. Ini kalau PJBL. Tahu kalau teman-teman PJOK. Nah, PJOK itu kan kan prakteknya di luar. Itu pakai PJBL itu enak gitu. Oh, kita akan melaksanakan praktek voli. Ini kan yang kelompok A, seandainya siswanya banyak. Itu nanti di lapangan di halaman sekolah nanti ada yang menjadi supporter kan nanti terjadwal kan kita membuat jadwal dulu kan gitu. Kalau nggak selesai pada hari ini jadi bisa di pertemuan berikutnya dan pertemuan berikutnya. Jadi intinya kalau PJBL itu lebih lama gitu. Tidak satu hari itu selesai gitu. Kemudian yang keempat adalah memonitor keaktifan. Jadi guru tidak hanya diam tapi melihat mengamati yang membimbing. Kita dekati siswa setiap kelompok itu. Kita tetap memonitor. Kemudian selanjutnya menguji hasil. Nah, hasil dari kelompok itu bagaimana? Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Ini kalau PJBL. Jadi yang membedakan antara PBL, PJBL atau diferensiasi learning. Nah, ini ya kalau seandainya teman-teman memakai diferensiasi. Saya buka di sini kerangka diferensiasi. Ini yang kerangka diferensiasi ya. Nah, itu belum selesai. Kalau diferensiasi, nah di sini tujuan pembelajaran tidak saya bahas lagi ya. Oke. Perhatikan pada target peserta didik. Nah, di sini kita harus menentukan gaya belajar. Apakah siswa kita si A, si B, si C itu masuk gaya visual atau auditory atau kinestetik. Kalau visual ini adalah siswa yang cenderung belajarnya itu adalah dengan melihat. Kalau auditory ini adalah cenderung belajarnya mendengarkan. Kalau kinestetik yaitu dengan praktek langsung.
Jadi apa ya? Cara kita memancing, mengkelompokkan siswa itu. Oh, ketika kita menjelaskan materi, siswa mendengarkan, itu masuk di auditori. Tapi yang tidak mendengarkan ini berarti ada di visual atau kinestetik, sehingga kita harus memancing, bukan memarahi gitu. Jadi kenapa kamu tidak mendengarkan? Oh, saya bosan, Pak. Kita buatkan PPT. Oh, ternyata mereka suka. Dia lebih suka melihat video. Nah, ini berarti gaya belajar mereka adalah lebih cenderung ke visual. Nah, tidak mendengarkan, terus setelah itu dikasih PPT nggak mau memperhatikan. Tujuan baik kancane tok. Nah, ini berarti jelas masuk di kinestetik. Jadi kasih praktek langsung. Kalau seandainya jenengan mengajar matematika, langsung aja disuruh dipegangi meteran tak apa. Kalau bangun datar itu coba diukur berapa. Coba hitung jendela itu. Dia suka biasanya kalau mereka atau anak didik kita masuk di kinestetik. Ini tentang gaya belajar. Siapa saja tulis di sini. A siapa, B A1 siapa, 2 siapa. Setelah itu, nah, dilihat pada kegiatan inti. Ya, dalam perencanaan pelaksanaannya, ya, saya ulangi, dalam perencanaan pelaksanaan di kegiatan ini, inti ini harus muncul di sini, harus timbul yang namanya konten visual, ya, diferensiasi konten auditorinya, diferensiasi konten kinestetik. Begitu juga diferensiasi proses dan produknya. Jadi ini adalah pendekatan diferensiasi. Jadi ini yang membedakan memang gitu. Kalau kerangka ini sudah sesuai dengan kerangka modul ajar. Ini kerangka ini sudah saya sesuaikan semua. Yang membedakan itu nanti di apa? Yaitu ketika kita menentukan model pembelajaran. Seandainya teman-teman back to Kurtilas. Di Kurtilas itu yang diviralkan yang banyak itu adalah pendekatan discovery atau inquiry learning. Jadi ada sintaknya. Discovery itu seperti apa, inquiry seperti apa. Seandainya mau memakai role playing, fokus ke role play, itu ada sintaknya sendiri-sendiri. Itu yang membedakan model pembelajaran satu dengan yang lainnya, atau pendekatan pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa difahami teman-teman tentang apa aktivitas yang akan kita rencanakan dalam kegiatan inti. Oke, kita tanya jawab, monggo. Berarti kalau yang berdiferensi